Ya pertama dalam hati gua pernah marketing nih. Ya pinter sih rumah sakitnya sih. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dana Family. Apa kabar nih bapak-bapak yang masih suka diem-diem buat beli PS5? Apa kabar papa dan mama di rumah yang sedang punya baby atau yang sedang menunggu lahiran ya? Nah, hari ini aku di sini bajak channel Dana Family ya. Biasanya yang tampil kan Mama Super Belgis atau Nadif ya yang biasanya tampil. Nah, hari ini Papa juga mau tampil nih dan memberikan informasi seputar apa, Mak? Biaya? Biaya apa? Iya. Oke, jadi hari ini aku akan memberikan informasi mengenai estimasi biaya lahiran di rumah sakit kelas menengah di Jakarta tahun 2020 pastinya gitu. Jadi sebenarnya ini cerita tentang Nadif juga sih, cuma kami berharap di sini bisa memberikan informasi lebih kepada calon orang tua di rumah ataupun papa mama yang mungkin pengen punya baby lagi seperti itu. Nah, sebelum mulai jangan lupa untuk jangan segan-segan klik tombol subscribe ya, dari bawah klik tombol subscribe, jangan lupa di like ataupun ada pertanyaan langsung aja komen ya, biar kita makin semangat untuk upload konten setiap minggunya. Nah, jadi yang pertama nih sebagai pengantar, aku mau menjelaskan kepada bapak sekalian bahwa yang namanya persalinan itu memang pilihan ya. Maksudnya pilihan apa sih? Kalau dari aku sih, dari kita ya, yang penting sesuai kebutuhan ya. Mungkin ada yang memilih lahir di puskesmas, ada yang memilih di lahir yang maksimal gitu, yang di rumah sakit yang mahal gitu. Nah, kalau kami kebetulan memilih di rumah sakit yang ya sesuai kebutuhan, sesuai kantong ya, gitu kan, kayak gitu ya. Jadi intinya semua pilihan ada di papa mama. Nah, pada video kali ini aku mau ngasih beberapa rincian nih terkait harga-harga yang waktu itu aku dapatkan ketika Nadif lahir ya, di bulan April 2020. Nah, biasanya sih untuk tahun yang sama ya harganya mungkin nggak beda jauh, ataupun tahun 2021 juga bedanya nggak seberapa jauh juga gitu. Paling mungkin selisih 500 atau 1 juta. Oke, langsung aja. Jadi untuk yang pertama ya. Jadi di sini untuk yang pertama ya. Jadi di sini waktu itu aku kebetulan dari Medan, cuma karena pandemi aku harus pindah ke Jakarta. Akhirnya kita di Jakarta cari beberapa rumah sakit ya. Ada rumah sakit ibu dan anak di daerah Jaktim. Kemudian ada beberapa RS swasta juga yang kita datangin seperti itu. Kemudian akhirnya kita memberanikan diri untuk datang sekaligus bertanya. Ini penting ya, mama-mama ya, harus datang tanya nih, ada brosurnya nggak, harganya berapa, dapat fasilitas apa aja. Nah, itu penting banget menurut kami gitu. Nah, akhirnya kami telah memilih salah satu rumah sakit swasta menengah yang menurut kami ya cukup bagus ya, tapi tingkatnya menengah gitu ya. Dia adalah rumah sakit salah satu perusahaan BUMN di Jakarta, di Indonesia lah, bukan Jakarta gitu. Nah, jadi di situ kami bertanya ya, waktu itu kita bertanya nomor. Nah, tertera harganya adalah 6,8 sampai 7,8 juta. Kok bisa ada range-nya ya? Katanya mungkin nanti ada tindakan yang berbeda atau tindakan khusus yang dibutuhkan sehingga membuat harganya lebih mahal. Seperti itu gitu. Oke, akhirnya dengan range harga segitu, dan kebetulan sih waktu itu cukup ya, tabungan alhamdulillah cukup. Akhirnya sampailah pada hari H gitu ya. PT sih waktu itu dengan tabungan yang segitu, harga segitu cukup kayak gitu ya, bukan lebih ya, cukup kayak gitu. Dan akhirnya pas bayar ke kasir nih, udah lahiran. Jadi waktu pertama kita kayak deposit dulu pertama 4 juta. Kemudian jadi deposit itu di awal, kalau misalnya lebih kita bayar lebihnya, kalau kurang dikembalikan. Tapi di sini nggak mungkin ya ada lebih, pasti kurang dong. Tadi kan udah ketahuan di awal 7 sampai 7,8 itu. Nah, jadi akhirnya kami putuskan di situ, dan hari H lahiran saya giliran bayar nih, giliran bayar spread. Tiba-tiba tagihannya bukan 7,8
tagihan pertama yang keluar adalah 9,8 juta. Kok bisa gitu kan? Kok bisa yang pertama dari 6,8 ke 7,8? Itu kelas 2 ya, bukan VIP. Kalau VIP udah langsung 10 juta lebih gitu. Nah, langsung keluar 9,8. Bingung dong. Terus ternyata waktu yang di paketan itu ternyata include-nya hanya untuk urusan ibunya, kemudian kamar dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk obat itu tidak dihitung. Nah, jadi kalau kebetulan istriku kemarin diinduksi, nah itu obatnya sendiri, dari mulai obat induksinya dan ada beberapa perintilan lainnya. Nah, jadi yang semula kami kira harganya 7 sampai 7,8, keluarnya 9,8, dan untuk obatnya doang ternyata adalah 2,1 ya, berarti 9,8 kurang 2,1 berapa, Mama? Berapa? Mas banget itu. 7,6 ya, 7,6 berarti kan tadi sebenarnya harga awal masih masuk range kan? Ya. 6,8 sampai 7,8. Ditambah obatnya aja 2,1 juta ya, jadi udah 9,8. Terkejut sih waktu itu, wow kok bisa kayak gitu kan, kok bisa yang semula pede ya karena tabungan cukup jadi nggak pede lagi gitu, karena tabungannya udah semakin menipis gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi terkait yang untuk ibu dan obat. Kemudian, jadi bayarnya itu memang beberapa tahap. Pertama disuruh bayar untuk ibunya, kemudian bayar lagi yang kedua untuk nebus bayinya gitu. Jadi kayak bayi kita muncul lagi angka 1,6. Wow, bingung lagi kan, udah 9,8 pertama tambah lagi 1,6. Berarti, saya lihat dong apa aja gitu kan. Apa aja, ternyata setelah saya lihat-lihat kwitansinya, ternyata harga paketan di awal ya itu tidak termasuk kamar bayi, tidak termasuk spesialis anak yang visit bayinya, tidak termasuk vaksin bayi dan beberapa perintilan lainnya gitu. Ya pertama rumah sakit ya pinter sih rumah sakitnya sih, ya benar sih dibilang paketan, teman. Di sini penekanannya aku mau terangin ke papa mama semua bahwa kita harus jeli di sana, jangan sampai seperti aku yang ibaratnya tabungannya tipis terus tiba-tiba mendapat tagihan-tagihan tidak terduga seperti itu. Di sini bukan salah rumah sakitnya, tapi memang dari kami yang harusnya teliti dari awal. Untuk itu kami buat video ini biar papa dan mama bisa lebih teliti dan mempersiapkan ya finansial untuk kelahiran berikutnya. Oh berikutnya sih nambah lagi. Oke. Nah jadi itu ya, jadi kami sudah dapat lagi 1,6, berarti 9,8 ditambah 1,6 berapa Mama? Berapa? Katanya UN-nya 96. Ternyata ya 12,4 ya. Nah di sini tadi aku udah jelasin ya, 9,8 tambah 1,6 berarti 12,4 juta. Itu untuk kelahiran keseluruhan. Nah di sini aku mau nambahin lagi tadi terkait yang di awal tadi angka 7,8 apa aja sih yang didapat gitu. Nah yang didapat ini ya biaya dokter obgyn, dokter anak saat lahiran ini pertama ya. Jadi dokter anak itu visitnya bisa pas lahir itu, jadi ya kalian tuh bakal ada suster, ada obgyn, ada dokter anak gitu. Nah ini yang dihitung pada saat lahirannya, tapi nanti pas mau keluar bayinya itu ada. Nah berikutnya adalah biaya kamar perawatan ibu dan bayi gitu. Nah kemudian biaya kamar perawatan ibu dan bayi. Kok ada lagi 2 hari untuk tindakan normal. Oh ya ini ya kebetulan aku itu normal ya, jadi untuk 2 hari gitu. Kemudian biaya visit dokter kebidanan dan dokter anak selama perawatan, biaya cek laboratorium ya, biaya obat-obatan di ruang perawatan. Ingat ya, di ruang perawatan misalnya kayak induksi ya berarti beda lagi. Maksudnya di ruang perawatan tuh mungkin ya ketika lahir aja. Contohnya apa Mama? Anestesi ya contohnya kayak gitu. Untuk lain-lainnya ya beli sendiri, itu di 2,1 juta yang aku bilang sebelumnya. Kemudian biaya pemeriksaan laboratorium gitu.
Nah setelah aku baca-baca lagi, ternyata memang ada yang mungkin nggak sinkron ya antara brosur ini sama di hari hanya langsung. Nah di sini aku menekankan kepada mama papa agar lebih teliti, jangan segan bertanya ya. Kalau dijelasin sama susternya ya udah resiko gitu. Bukan kok resiko sih, kita kan yang punya mobil layanan ya, harus kita yang berani gitu. Nah itu dia mungkin sekilas video kali ini tentang estimasi biaya lahiran di rumah sakit kelas menengah di Jakarta. Oh ya, untuk definisi kelas menengah tuh gimana ya bilangnya ya? Ya kalau kalian tahu Siloam itu lebih jelas kelas atas ya. Mitra keluarga ya udah atas juga lah. Kalau yang menengah tuh apa yang terkenal ya? Mungkin kayak Hermina kayak gitu itu yang kelas menengah lah gitu. Nah sekilas video kali ini semoga dapat membantu perjuangan papa mama di rumah ya, terutama dalam masalah finansial karena sudah ada bocoran. Ya kalau dari aku sih kalau biasanya saran dari financial advisor ya, kalau setidaknya teman-teman harus punya cadangan 6 kali gaji ya, ditambah uang persalinan dan kalau misalnya ada apa-apa. Nah mungkin next video aku juga bakal bahas ternyata setelah aku lahiran dengan biaya tadi 12,4 juta, ternyata masih ada tambahan sampai 4 juta sekian karena Nadif ternyata masuk Blue Lightroom ya, tapi aku akan bahas di video berikutnya. Sekian untuk video kali ini, sekali lagi tonton terus channel ini, jangan lupa subscribe dan komen aja langsung kalau ada yang mau ditanyakan, aku pasti balas di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.